Akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji kitab tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Asy-Syura ayat 13 dan 14. Ya, berarti tinggal faedahnya ya. Ya, ayat 13 dan 14. Yakni firman Allah Ta'ala, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Walaula kalimatul fasli laqudiya, walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Seandainya saja tidak ada ketetapan sebelumnya dari Tuhanmu bahwasanya azab ditunda sampai waktu tertentu, tentu sudah diputuskanlah hukuman di antara mereka. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Alkitab setelah mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam tentangnya. Nah, sampai sini ya. Ini dua ayat, Bapak ya. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, semua ajaran yang dibawa para rasul adalah sama. Semua ajaran yang dibawa oleh para rasul adalah sama, yaitu tauhid. Semua para rasul membawa ajaran dan misi yang sama, yaitu tauhid. Makanya di sini Allah menyatakan dalam ayat ke-13 Allah mensyariatkan untuk kalian agama Oh, 13 belum tadi kelewat. Ya, Allah mewasiatkan, Allah mensyariatkan untuk kalian agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh dan yang diwahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, dan yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiatnya? Apa agama ajarannya yang diwahyukan? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Yaitu tegakkanlah agama ini dan jangan bercerai-berai. Tegakkanlah agama ini maksudnya tegakkan tauhid. Nah, ini sudah kita singgung bahwasanya seluruh rasul membawa misi tauhid kepada umat mereka. Mereka semua membawa misi tauhid dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Maka kalau para nabi dan rasul membawa misi tauhid, maka kita sebagai umat mereka harusnya juga membawa misi tauhid ya kepada umat. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini juga, ayat yang ke-13, kabura 'alal ma. Orang yang bergelimang syirik akan merasa panas, akan merasa tidak tenang dengan adanya tauhid. Siapa yang bergelimang syirik, maka dia akan tidak tentram dengan tauhid. Kalau orang sudah bergelimang syirik, tidak akan tentram dengan tauhid. Sebagaimana Allah kabarkan dalam ayat 13, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang engkau serukan mereka kepadanya. Apa yang diserukan oleh Nabi? Tauhid. Nah, amat berat bagi orang-orang musyrik. Kalau orang sudah syiriknya mendarah daging, ketika mendengar tauhid, panas. Sama seperti orang yang sudah tauhidnya mendarah daging, mendengar syirik, panas. Ya enggak? Enggak tenang kan? Makanya Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dalam ayat 45, wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabsyirun. Kalau disebut nama Allah saja, kalau disebut nama Allah saja, orang
orang yang tidak beriman pada akhirat akan merasa tidak tenang, merasa risih, isma'azzat, merasa kayak nggak tenang gitu, terasa apa ya, gerak lah. Apa? Alergi. Alergi ya, itu isma'azzat, alergi, betul diartikan alergi. Jadi kalau orang-orang yang sudah tidak beriman pada akhirat, orang-orang musyrik, kalau disebut nama Allah saja itu alergi mereka rasanya. Tapi kalau yang disebutnya selain Allah, sembahan-sembahan mereka pun tiba-tiba merasa gembira, semangat. Nah ini Bapak ya. Dan dalam ayat lain surat ayat 5, ketika Nabi Muhammad mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja, satu Tuhan, mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah ia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak, sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu ilah saja, menjadi satu sembahan saja? Ini sesuatu yang mengherankan. Kalau orang sudah bergelimang syirik, alergi dengan yang berbau tauhid. Sebagaimana kalau kita sudah tauhid mendarah daging, masuk ke dalam kita mendarah daging, kita alergi dengan syirik. Betul tidak? Nah, sebagaimana orang kalau sudah bergelimang bid'ah, mendarah daging bid'ah, mendengar sunnah, alergi. Begitu juga kalau orang sudah sunnah merasuk dalam dirinya, mendarah daging gitu, alergi juga dengan bid'ah. Betul tidak? Betul. Jadi Bapak kalau seorang itu udah benar-benar tauhid, sunnah udah merasuki dirinya, mendarah daging masuk dalam dirinya, bersatu dengan darah dagingnya, mendengar syirik itu rasanya risih. Ya contohnya kita nih, kalau kita kan udah sangat menentang syirik kan, menentang khurafat, takhayul kan. Lalu kita dengar di depan kita ada orang ceramah menyebutkan khurafat, takhayul. Apa pesan kita? Apakah tenang? Masya Allah gitu? Atau rasanya, aduh, kayak kepanasan gitu kan? Ya enggak? Nah begitu pula orang yang suka takhayul, khurafat, bid'ah, syirik. Kalau yang disampaikan tauhid, ayat Al-Quran, hadis, kepanasan Bapak, tidak tenang. Itu nyata, seperti itu banyak. Jadi ketika dai ahlus sunnah, asatidz ahlus sunnah menyampaikan Al-Quran, hadis, kepanasan. Apa itu? Sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit hadis. Mana ininya? Ucapan ulamanya? Mana ucapan ininya? Dipermasalahkan. Yang disampaikan Al-Quran, hadis dipermasalahkan. Sampai-sampai ada seorang ikhwah ketika di suatu tempat disidang dalam tanda kutip, dimarah-marahi, kamu begini, dianggap merusak tatanan masyarakat satu daerah. Iya, disampaikan ini Pak, saya kenapa berarti ayatnya begini, hadisnya. Apa reaksi orang ini? Sebentar hadis, sebentar ayat Al-Quran, kepanasan rupanya. Jadi kalau disebutkan ayat Al-Quran bukannya bikin tenang, malah bikin panas. Nah ini orang berpenyakit seperti ini. Dan pernah juga saya lihat orang liberal, mungkin Bapak pernah tahu orang Cil, jaringan Islam liberal. Ada salah satu tokoh mereka, saya baca dulu tahun 2000 awal itu kan, masih kalau belum ada istilahnya seperti Facebook udah ada punya, tapi nggak terlalu terkenal. Twitter apalagi, Instagram belum ada, YouTube pun baru mulai ya. Dulu tuh masih ada modelnya istilahnya email namanya, yang milis istilahnya gitu loh. Intinya orang kalau diskusi di situ menggunakan itu. Jadi orang liberal ini debat dengan orang yang dianggap radikalis lah, radikal, fundamentalis. Nah orang liberal ini tiba-tiba berkata, saya muak mendengar orang-orang fundamentalis itu. Kenapa? Sebentar yang keluar dari mulutnya ayat Al-Quran, hadis, seakan-akan ayat dan hadis murah katanya. Jadi saya muak mendengarnya katanya. Jadi ketika disebutkan ayat Al-Quran, muak, merasa muak. Na'udzubillah min dzalik. Ayat Al-Quran diucapkan, hadis Nabi disampaikan, hatinya merasa tidak tenang. Padahal Bapak, makhluk yang kalau dibacakan ayat Al-Quran tidak tenang, setan. Na'udzubillah min dzalik. Masa orang dibacakan ayat Al-Quran bukannya senang malah gelisah? Ini berarti berpenyakit ya. Nah itu
Orang musyrik pun begitu. Kalau kita membahas masalah tauhid, mereka panas. Ya, kalau kita misalkan membahas masalah sunnah, mereka gerah. Ya, karena apa? Syirik, bid'ah, khurafat, takhayyul sudah merasuki darah dan daging mereka, sehingga ketika ada tauhid sunnah, serasa seperti apa? Menusuk mereka. Nah, ini Bapak ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Makanya kita didik anak-anak kita dari sedini mungkin, sejak kecil, tanamkan tentang tauhid, tentang sunnah, supaya ketika tumbuh mereka sudah punya bekal. Jadi kalau nanti ada syirik, khurafat, dengan sendirinya mereka nolak. Gitu Bapak ya. Ya seperti di Arab Saudi ini, dari sejak kecil, dari kurikulum Arab Saudi, sejak SD, SMP, SMA itu ditanamkan satu tauhid. Di SD di Arab Saudi, kurikulum tauhidnya menggunakan usulul thalatha. Usulul thalatha. Nanti di SMP kita bertauhid. Nah, nanti di SMA kalau nggak salah akidah wasitiyah kalau nggak salah. Nah, baru nanti di kuliah akidah tahawiyah. Nah, ini Bapak ya. Jadi ini penting nih, masalah seperti ini. Kalau kita mendidik anak kita dari sejak kecil dengan tauhid, nanti ketika dewasa ada khurafat, dia merasa nggak senang, nggak tenang gitu. Tapi kalau orang yang dari kecilnya tidak dididik dengan tauhid, mendapatkan khurafat, cerita-cerita yang aneh-aneh, yang nggak jelas, dia merasa biasa saja. Bahkan, bagus nih. Dengar cerita aneh-aneh, cerita khurafat, bukannya nolak tapi bagus. Nah, ini bahaya Bapak ya. Maka hendaknya kita mendidik anak-anak kita dengan tauhid, dengan sunnah sejak kecil mungkin ya. Penting ya, pendidikan anak ini penting dari sejak kecil. Kalau kita ketahui dakwah di Yaman, di Syekh Muqbil itu dimulai dari TPA. Jadi Syekh Muqbil ketika pertama kali pulang dari Madinah ke Yaman di daerah Su'dah, Damaj, beliau memulai dakwah di rumah. Kenapa nggak di masjid? Syiah. Mayoritas di Yaman Utara Syiah. Sekitar kampung sekitarnya orang Syiah. Jadi beliau nggak dapat tempat tentu saja. Beliau pun ngajar di rumah beliau. Ngajar anak kecil. Beliau ngajar anak kecil. Nah, dari ajar anak kecil pertama di rumah beliau. Orang yang belajar, anak-anak yang belajar banyak. Sehingga akan sampai keluar rumah. Nah, setelah keluar rumah saya memikirkan harus buat istilahnya surau, langgar kecil kan. Beliau pun buat untuk sholat sama untuk ngajar anak-anak. Nah, rupanya setelah dibuat kayak surau itu yang datang banyak, terus sampai penuh. Akhirnya beliau bikin masjid. Setelah bikin masjidnya sederhana ya seperti ini. Yang hadir, yang datang banyak. Bukan cuma di daerah Su'dah situ juga, tapi daerah lain dari penjuru Yaman, sehingga akhirnya dibuat masjid lebih besar lagi. Bukannya berhenti yang belajar, malah makin banyak. Bahkan bukan cuma di Yaman, di luar Yaman, dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, Indonesia, sehingga akhirnya masjidnya diperbesar lagi. Nah, dakwah beliau dimulai dari anak kecil, TPA itu. Nah, dari murid-murid TPA-nya itulah mereka dikemudian jadi besar. Mereka yang meneruskan dakwah. Mereka lah yang membuka markas dakwah di Son'a'nya, di Aden, di beberapa tempat. Di markasnya kaum Sufi, kaum Syiah, bisa mereka mengembangkan dakwah. Ya dimulai dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak dididik ini makin besar, lalu mereka ilmunya makin banyak, lalu mereka pun ditugaskan pulang ke kampung mereka atau ditugaskan ke daerah lain, sehingga akhirnya dakwah pun tersebar. Ya, maka kita kembali lagi. Kalau seorang syirik dan bid'ah sudah merasuki diri seorang, mendarah daging, ini kalau mendengar tauhid dan sunnah akan merasa alergi. Sebagaimana kalau kita juga tauhid dan sunnah sudah merasuki diri kita, mendarah daging pada diri kita, tatkala kita mendengar syirik, kita pun akan merasa tidak tenang, Bapak ya. Maka marilah kita didik diri kita dan anak kita dengan tauhid dan sunnah. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-13. Di sini
Di sini Allah menyebutkan wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah akan memberikan hidayah kepadanya siapa yang kembali kepadanya. Artinya di sini menunjukkan keutamaan taubat. Orang yang bertaubat akan Allah beri hidayah. Orang kalau bertaubat akan Allah beri hidayah. Sebaliknya orang yang tidak mau bertaubat akan makin jauh dari hidayah. Maka Bapak-bapak, kalau kita mau dapat hidayah dari Allah, perbanyaklah taubat dan istighfar. Loh, saya nggak merasa punya dosa, kenapa harus istighfar? Siapa? Bahaya sekali. Istighfar ini, Bapak, kita ini punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan, perlu banyak istighfar. Makanya apa hikmahnya? Selesai sholat, Nabi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertama kali diucapkan? Astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Loh, baru sholat kok mohon ampun? Gimana nih? Masih gimana aja? Kan baru sholat kok mohon ampun? Harusnya kalau astagfirullah setelah maksiat kan? Setelah maksiat astagfirullah. Tapi ini selesai sholat kok astagfirullah? Gimana nih? Iya, artinya sehebat apapun usaha manusia untuk menaati Allah, pasti ada saja kekurangan dan kesalahan, nggak akan sempurna. Makanya kita tutupi kekurangan itu dengan istighfar. Ya, karena ketika sholat saya yakin banyak diantara kita ya kadang pikirannya kemana-mana kan. Baru Allahu Akbar ingat di apa hewan saya di rumah gimana nih? Ada yang ngurus. Baru Allahu Akbar, kedai saya nanti yang jaga siapa ya? Udah pikirannya kemana-mana. Nah ini, jadi makanya kita nutupi kekurangan kita dengan istighfar ya. Perbanyak ampun, minta ampun kepada Allah. Jadi sekali lagi, orang yang bertaubat akan Allah berikan hidayah. Dan dari kalimat ini juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengambil faedah, mengambil istinbat bahwasanya pendapat para sahabat adalah hujjah yang harus diterima. Kok bisa beliau? Apa hubungannya? Kalau saya lihat sekilas, Allah akan memberikan hidayah orang yang kembali kepadanya. Kok bisa ini? Jadikan dalil bahwasanya pendapat para sahabat itu adalah hujjah yang bisa diterima. Kok bisa? Dari sisi mana? Nah itu diantaranya. Jadi kata Syekh As-Sa'di sini, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ayat ini Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mau kembali kepadanya. Para sahabat adalah orang-orang yang kembali pada Allah. Lalu dalam ayat lain dalam surat Luqman Allah nyatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali padaku. Nah, dari dua ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya pendapat para sahabat adalah hujjah yang harus diterima dan tidak bisa ditolak. Artinya kalau para sahabat sudah sepakat, ini tidak boleh ditentang, tidak boleh ditolak. Begitu juga kalau misalkan ada sahabat tertentu mengutarakan suatu pendapat lalu tidak ditentang oleh sahabat Nabi yang lain, mereka semua diam, ini pun hujjah yang harus diterima. Istilahnya ijma' as-sukuti, kesepakatan dalam bentuk diam. Artinya apa? Ketika ada orang ucapan sesuatu lalu diam yang lainnya, berarti tandanya setuju, sepakat. Nah ini Bapak ya, ini kalau semua sahabat pendapatnya sama. Adapun kalau ada satu pendapat sahabat Nabi mengutarakan pendapat A, pendapat sahabat Nabi lainnya B, maka apakah pendapat yang A adalah hujjah? Tidak. Kalau person pribadi satu persatu nggak jadi hujjah. Tapi kalau semuanya, ini adalah hujjah yang harus diterima dan tidak boleh ditolak ya. Nah ini faidah yang disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 14, tercelaknya perpecahan dan perselisihan. Sebab di sini Allah mencela kaum ahli kitab dengan menyatakan tidaklah mereka bercerai, berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Jadi sudah datang ilmu malah bercerai-berai. Ini aneh.
Biasanya orang bercerai-berai, berselisih karena tidak punya ilmu. Tapi sudah datang ilmu malah bercerai-berai. Ini aneh Bapak ya. Nah ini yang tidak perlu dan tidak pantas kita tiru. Ya, bercerai-berai, berselisih dalam masalah sepele. Ya, itu tidak layak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik di antara dari ayat ini, terutama ayat tadi ayat ke-14, di antara sebab perselisihan yaitu dengki. Sebab Allah katakan tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Jadi seringnya perselisihan, percerai-berai itu, konflik itu bukan karena berbeda pendapat katanya, tapi karena berbeda pendapatan. Ada yang bilang gitu, benar juga sih ya. Jadi kadang ada kalanya bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Yang satu pendapat lebih tinggi, saya enggak. Akhirnya tidak akur, tidak saling sapa. Ya ini maka Bapak-bapak ini perlu kita waspadai ya. Dengki ini bisa merusak persaudaraan kaum muslimin, bisa merusak persaudaraan ahlus sunnah, bisa merusak persaudaraan salafiyin. Maka hendaknya kita menjauhi sifat dengki. Kalau ada saudara kita yang Allah berikan kelebihan, kita harusnya apa? Terima. Kalau itu masalah dunia, untuk apa kita dengki masalah dunia? Karena ujung-ujungnya dunia akan hilang, ya tidak? Ya kan? Adapun kalau masalah akhirat, untuk apa juga kita dengki? Ya kan? Harusnya kita berusaha untuk seperti dia kan? Ya kan? Jangan malah kita dengki ya. Doakan. Kalau misalkan ada orang yang diberikan kelebihan dari sisi dunia atau sisi agama, kita terima sambil berdoa kepada Allah. Semoga dia diberikan terus nikmat dan saya pun dapat nikmat seperti dia. Nah ini ya, ini yang seharusnya. Bukan malah berdoa ya Allah hilangkanlah nikmat yang dirasakan. Ini namanya dengki. Itu namanya dengki. Itu hakikat dengki. Bahkan kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya pendapat tentang makna hasad. Kan ada ulama yang berpendapat hasad artinya apa? Tidak suka nikmat, tidak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmatnya indah. Ada yang begitu Bapak ya. Nah, tapi ada juga ulama yang berpendapat hasad, iri, dengki, tidak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmatnya hilang walaupun tidak ada dia. Ini yang kedua. Ini yang ketiga definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak suka kalau orang lain dapat nikmat titik. Mau hilang atau kembali kepada dia, ini namanya hasad, iri, dengki. Dan ini definisi yang paling menakutkan. Ya tidak? Karena siapapun di antara kita biasanya kena penyakit ini. Melihat orang lebih diberikan kelebihan oleh Allah dari sisi harta, sudah rasa nggak senang. Nah ini hasad, iri, dengki. Kalau kita pakai definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini dengki. Kita harus segera istighfar. Orang diberikan keilmuan lebih tinggi, langsung timbul perasaan tidak suka. Sekedar tidak suka, bukan berharap ilmunya hilang, tapi nggak suka. Ini pun iri, hasad, dan dengki. Istighfarlah kepada Allah. Ya, karena itu penyakit. Kalau tidak segera diobati, bisa mengantarkan pada kezaliman berikutnya. Karena namanya kezaliman dimulai dari apa? Iri, dengki, berlanjut ya. Lalu itu lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat yang ke-14. Nah, termasuk sunnatullah, Allah menunda hukuman bagi orang-orang yang kafir dan durhaka kepadanya. Termasuk sunnatullah, Allah menunda hukuman bagi orang-orang kafir dan durhaka kepadanya. Contohnya dalam ayat yang tadi Allah katakan walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Seandainya tidak ada ketetapan sebelumnya dari Tuhanmu bahwa siksa akan ditangguhkan, tentu telah dijatuhkanlah hukuman di antara mereka. Ini seandainya tidak ada ketetapan dari Allah sebelumnya bahwa azab akan ditunda. Nah, tapi karena ada ketetapan seperti itu, maka azab pun ditunda. Berarti kalau kita nyaksikan, misalkan ada orang kafir menindas kaum muslimin,
Lalu kok tidak juga orang kafir ini tersingkir? Ya, itu sunatullah diantaranya. Ya, bisa jadi itu ujian bagi kita. Tapi bukan berarti dengan itu kita pasrah. Oh, nggak apa-apa, biarkan aja lah. Membiarkan aja saudara-saudara kita dibantai, biarkan aja. Itu sudah sunatullah. Nggak seperti itu. Memang itu sunatullah, tapi kita juga diperintahkan untuk ikhtiar. Sama seperti perpecahan umat. Umat berpecah belah. Ini sunatullah bukan? Sunatullah, tapi apakah sikap kita terhadap sunatullah pasrah? Tidak, tetap berusaha untuk menghindari. Kalau memang suatu keburukan sudah Allah takdirkan, kita terima itu ketetapan Allah. Tapi kita juga berusaha untuk menghindarinya. Ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi, ayat ke-14, perselisihan hanya akan menimbulkan kebingungan. Perselisihan hanya akan menimbulkan kebingungan dan keraguan. Makanya Allah katakan dalam penutup ayat ke-14, sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab setelah mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam tentangnya. Gara-gara berselisih, akhirnya jadi bingung. Ya, maka jangan berselisih Bapak ya. Kalau masalah-masalah yang remeh, nggak usah berselisih. Masalah-masalah yang masih bisa didudukan, jangan berselisih. Masalah-masalah yang situ ada sisi toleransi, jangan berselisih. Masalah yang ada sisi toleransi, contohnya masalah khilafiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Masalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih dan masih ada ruang ijtihad. Yang seperti ini jangan berselisih. Contohnya yang sering dibahas oleh sebagian orang, masalah qunut subuh. Ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, fiqhiyah dalam masalah fikih, ijtihadiyah, ada ruang ijtihad situ. Artinya tidak ada kesepakatan para ulama qunut subuh itu sunnah, dan tidak ada kesepakatan para ulama bahwa qunut subuh itu bid'ah, nggak ada. Maka jangan kita maksakan pendapat. Kita berpendapat ini sunnah, jangan maksakan orang yang berpendapat itu bid'ah untuk mengikuti kita. Dan orang yang berpendapat itu bid'ah, jangan maksakan orang yang berpendapat itu sunnah mengikuti kita. Jelas ya? Ini khilafiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Khilaf artinya perbedaan pendapat, fiqhiyah dalam masalah fikih, ijtihadiyah ada ruang ijtihad. Ruang ijtihad artinya apa? Karena tidak ada nas yang jelas dan tegas untuk menentukan bahwa yang benar ini. Karena ada sisi ininya, yang A ada sisi ininya benarnya, B ada sisi benarnya. Masalah qunut subuh ya, bukan yang lain ya. Masalah qunut subuh contoh yang nyata ya, karena ada sebagian orang masih masalah ngungkit-ngungkit gitu. Dan ngungkit-ngungkit bahwa kita termasuk orang yang suka membahas itu. Padahal kita nggak pernah membahas masalah itu ya. Itu masalah biasa ya dari dulu. Nggak usah kita lihat kondisi zaman sekarang, itu sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Mereka berbeda pendapat tentang qunut subuh, apakah sunnah atau tidak. Sudah ada zaman sahabat Nabi. Maka nggak usah kita meributkan masalah itu, tapi bukan berarti kita juga tidak membahasnya sama sekali. Keliru. Nggak usah dibahas masalah khilafiyah, sehingga akhirnya umat jadi bodoh. Nggak ngerti, seakan-akan satu pendapat saja. Nah, ini juga jangan. Kita katakan kita perlu bahas, tapi setelah dibahas kita harus saling toleransi. Itu yang sebenarnya ya. Kita bahas misalnya qunut subuh nih, ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat sunnah, ini mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat bid'ah, ini pendapat mazhab Hanafi. Dan ada yang berpendapat tidak sunnah dan tidak bid'ah, ini mazhab Ahmad, mazhab Hambali. Sebutkan. Nah, apa dalil mereka? Yang berpendapat sunnah dalilnya ini. Yang berpendapat bid'ah dalilnya ini. Yang berpendapat tidak sunnah tidak bid'ah ini. Nah, setelah disebutkan pendapat yang ada, dalil yang ada, lalu ditarjih. Tarjih dikuatkan, mana yang kuat, ini yang kuat ini. Berdasarkan dalil yang ini, selesai. Inilah yang saya yakini, tapi saya hormati yang lain. Itu sudah selesai. Ini nggak apa-apa kita bahas. Jadi nggak apa-apa kita bahas supaya umat tahu. Tapi setelahnya nggak usah dijadikan bahan perdebatan. Udah, ini ada ulama yang dapat selesai. Nggak perlu kita bahas sampai berhari-hari, berminggu-minggu bahas masalah itu ya. Itu menguras waktu dan tenaga, itu pikiran. Nggak usah ya, tidak terlalu penting. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih ijtihadiyah yang dalam ruang lingkup ijtihad hendaknya kita toleransi ya.
Jangan jadikan sebab perpecahan, perselisihan, tapi tetap boleh dibahas, ya. Maka nggak boleh kita melarang orang membahas masalah itu. Nggak masalah kita bahas sambil jelaskan ini ada perbedaan pendapat yang istilahnya ada sisi toleransinya. Di dalamnya ada toleransi. Yang berpendapat ini silakan, yang ini silakan. Nah itu Bapak ya. Nah itu permasalahan yang terakhir. Intinya perselisihan akan membuat kebingungan, maka hendaknya kita menjauhi segala perselisihan. Nah selesai. Nah sekarang kita masuk ayat baru, yaitu ayat ke-15. 15 dan 16 panjang lagi. Oh 15-16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Falidzalika fad'u, maka untuk itulah hendaknya engkau menyerukan. Wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, katakanlah aku beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, untuk kalian amalan untuk kami amalan kami, dan untuk kalian amalan kalian. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Allahu yajma'u bainana, Allah akan mengumpulkan kita semua. Wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya lah dikembalikan. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah 'inda rabbihim, dan orang-orang yang membantah tentang agama Allah setelah diterima hujjah mereka, argumen mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Wa 'alaihim ghadab, mereka akan mendapatkan kemurkaan. Walahum 'adzabun syadid, dan mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Nah ini ya, jadi terjemahan seluruhnya. Karena itulah hendaknya engkau menyeru, karena itulah hendaknya engkau mendakwahkan, dan istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan, dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amalan kami, dan bagi kalian amalan kalian. Tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Allah akan mengumpulkan kita semua, dan kepadanya lah semuanya dikembalikan. Dan orang-orang yang membantah tentang Allah setelah itu diterima, hujah mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Argumen mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Perdebatan mereka dengan mereka akan sia-sia di sisi Tuhan mereka, dan mereka akan mendapatkan murka Allah, dan mereka juga akan mendapatkan siksa yang berat. Nah ini surat Asy-Syura ayat 15 dan 16. Kita bahas Bapak ya. Allah pertama menyatakan falidzalika fad'u, karena itu serukanlah.
Untuk itu serukanlah. Untuk itu apa? Kembali kemana kira-kira? Pembahasan sebelumnya apa? Hah? Tauhid. Maksudnya di sini kata Imam Al-Mahalli at-tauhid. Untuk itu serukanlah ya Muhammad an-nas. Artinya begini, wahai Muhammad, wahai Rasul, serukanlah tauhid, dakwakanlah tauhid kepada manusia. Nah, itu maksudnya. Untuk itu serukanlah wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Istiqomah artinya apa? Tetaplah, teruslah ya, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, kalau Nabi saja diperintahkan untuk istiqomah, maka apalagi kita ya. Kalau Nabi kan udah Allah jaga dari dosa kan, ini aja disuruh istiqomah, ya apalagi kita ya. Kita harus istiqomah. Dan istiqomah itu bapak-bapak bukan artinya kita ibadah terus, taat terus, nggak pernah maksiat. Nah, jangan kita pikirkan nama istiqomah terus kita jalan nggak pernah jatuh. Nah, kita semua pasti suatu saat berjalan lalu jatuh, ya nggak? Kita sudah sehebat apapun, kita sudah ngaji puluhan tahun sekalipun, pasti terjatuh dalam maksiat dan salah. Ini bukan aib, bukan aib, ya. Terus apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika jatuh langsung bangkit jalan lagi, ibaratnya gitu. Nah, kita sudah mengenal dakwah sunnah, lalu kita terjatuh dalam maksiat. Ini bukan aib. Yang penting ketika sudah jatuh dalam maksiat langsung bangkit, jangan terus. Ya karena ada sebagian orang udah jauh dari dakwah ini terus sampai benar-benar udah kayak orang awam, bahkan lebih parah daripada orang awam. Ya jangan seperti itu dengan alasan saya udah terjatuh dalam maksiat, itulah malu saya, baik sekalian maksiat aja. Hati-hati. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Ya jangan ya kita semua jatuh dalam maksiat. Ya jangan kita menutup pintu rahmat Allah di depan kita dengan alasan saya udah jatuh maksiat, untuk apa saya ikut taklim lagi. Nah, sama kita masih hidup, kita wajib belajar. Dan terjatuh dalam kesalahan bukanlah aib. Sekali lagi, yang aib itu sudah jatuh dalam kesalahan, tidak mau tobat, nah, tidak mau taklim, nah itu baru ya. Adapun orang sudah berjalan lalu jatuh maksiat lalu bangkit lagi, nggak masalah, itulah istiqomah. Jadi istiqomah itu jangan dibayangkan orang nggak pernah maksiat lurus terus jalan, nggak seperti itu ya. Kita jalan jatuh bangkit, jalan jatuh bangkit terus sampai nyampe ke surga dengan izin Allah, ya itu ya. Kita lanjut lagi. Karena itulah hendaknya engkau menyeru dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka ini kembali ke siapa? Orang-orang musyrik. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka, kata Imam Al-Mahalli, fi tarki, dengan meninggalkannya. Yang ini kembali ke mana? Tauhid. Jadi jangan ngikutin kemauan orang musyrik sehingga engkau meninggalkan tauhid, tidak mau mendakwakan tauhid. Nah, maka bapak jangan kita mau ngikuti kemauan orang, usah bahas masalah tauhid. Ini akan memecah belah umat. Jangan. Itu syubhat, racun itu. Dia kalau kita bahas tauhid katanya bisa memecah belah umat. Jadi artinya apa? Biarkan aja orang mau syirik, datang ke dukun, biarkan. Justru yang seperti inilah yang memecah belah umat. Ketika kita ngajak orang mengesahkan Allah, justru kita sedang berusaha menyatukan. Cuman kebalik sekarang. Iblis menebarkan syubhat, orang ngajak tauhid dianggap memecah belah, mengajak pada syirik dianggap menyatukan umat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sifat jahiliyah, ya enggak? Kita bahas kan dimuntai kan. Jangan sifat jahiliyah. Orang jahiliyah menganggap tauhid sebagai syirik, syirik sebagai tauhid. Nah, itu pernah kita bahas dan tidak akan kita bahas di sini. Jadi Allah katakan serulah pada tauhid dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka untuk meninggalkan tauhid. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan. Semua kitab tanpa terkecuali ya. Kitab apa saja yang sudah Allah turunkan? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran tentu saja, sama Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab lain yang tidak Allah sebutkan. Ya mungkin ini saja karena waktunya sudah habis.
Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi surat Asy-Syura ayat ke-15 dan 16. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.